Kalian tahu nggak New Year kemarin? Oh iya, Happy New Year ya guys. Selamat tahun baru. Semoga apa yang kalian usahakan, cita-citakan, tercapai, semua berjalan dengan lancar. Amin. Kemarin New Year tuh seru banget. Jadi aku tuh mutusin New Year-nya di Ancol ya, karena pengen lihat kembang api. Ya, walaupun perjalanannya sangat melelahkan, karena banyak banget ya pengunjung, sekitaran 1.200-an kali. Jadi jalanan ke udah masuk ke Ancol kan naik busway, terus masuk ke Ancol, mau naik di Suarawiri gitu, sumpah di Suarawiri tuh penuh banget. Saking penuhnya, udah nggak ada space lagi buat naik. Jadi kalau mau naik tuh udah nggak bisa napes karena udah penuh banget sama orang. Cuman ya di sekitaran situ tuh kayak ada ojek dalam Ancolnya sendiri, ada ojek, terus ada mobil juga yang nawarin ngantarin ke pantainya. Karena kalau kita misalnya naik bis atau kalian naik kendaraan umum gitu ya, entah kalian itu naik angkutan atau naik kereta, naik busway. Kalau naik kereta kan kalian harus, kalau KRL tuh dia nggak langsung masuk Ancol ya, tapi dia dekat Ancol, jadi kalian harus nyambung dengan ojek online ya, ojek online atau pangkalan. Kalian nyambung sama ojek untuk masuk ke dalam Ancolnya. Nah, dan kalau kalian mutusin naik Gojek gitu ya, kalian kudu beli tiket untuk motor juga. Untuk motor tuh kalau nggak salah 16.000 kali ya. Iya, 16.000. Jadi kalian harus bayar tiket untuk motor 16.000, terus untuk kaliannya 25.000 ya. 25.000 itu kalau belinya tuh di loket loket di atas ya. Kalau kalian beli cash di atas tuh udah nggak kena kayak PPN lagi. Beda kalau kalian beli 25.000 di loket di bawah, itu harus pakai m-banking segala macam, kadang kena juga. Atau kalian beli online itu kadang-kadang 25.000 tuh jadinya 30.000. Jadi untuk ojeknya sendiri sih udah bayar motornya doang karena kan dia Gojek, jadi nggak perlu bayar untuk orangnya. Tapi kalau misalnya naik busway ya udah kita langsung di situ beli tiketnya langsung. Pas naik ke halte itu udah langsung loket tiketnya ada di situ, jadi lebih mudah sih. Selain itu ya 25.000, jadi udah paling murah tuh beli di loketnya langsung. Terus kalian masuk, turun ke bawah tuh ya udah bisa naik bis Warawiri ke pantainya. Sebenarnya menurut karena pantainya lumayan jauh ya, bisa juga sih jalan kaki kalau kalian kuat ya untuk jalan. Tapi kalau kalian malas jalan ya kalian bisa naik bis Warawiri. Nah, untuk bis Warawiri ini kan disediain langsung tuh sama Ancol, jadi gratis. Cuman di hari-hari event kayak gini tuh sumpah bis Warawiri tuh jarang kosong. Jadi kalian tuh harus desak-desakan kayak orang tuh naruh quick kering di toples gitu saking dempet-dempetannya. Tapi kalau kalian punya uang lebih ya kalian bisa naik mobil yang ditawarin di situ atau kalian naik ojek pangkalannya Ancol. Untuk ojek pangkalannya itu sendiri 15.000 per orang ya, tapi kalian bisa bisa nawar gitu. Misalnya kalian bayar 20.000 terus langsung bonceng 2. Kalau naik ke mobil juga gitu 15.000. Biasanya mereka nawarin kayak 20.000. Ya kalian nawar aja 15.000.
Tapi waktu itu akhirnya kami tuh naik mobil ya, naik mobil yang di situ karena di Suarawiri kayaknya udah nggak memungkinkan karena penuh terus, datang beberapa kali tuh penuh terus. Jadi daripada nunggu di situ sampai malam nggak bisa naik, ya udah naik mobil aja. Akhirnya kami tuh naik mobil ya menuju ke pantainya, dan tujuan kita kan di Karnaval. Sedangkan ke arah ke Karnaval tuh udah ditutup, pantai paling ujungnya Ancol Karnaval tuh udah ditutup saking penuhnya. Jadi kita nggak bisa langsung ke Karnaval, cuma diturunin di Marina ya, di pantai yang Duyung, di ikan Duyung situ diturunin di situ. Jadi jalan kaki lah sampai ke Karnaval, karena udah nggak bisa lanjut ke sana. Tapi disediain bis kelanjutan ke Karnaval, cuman ya itu tuh benar-benar udah hancur, udah penuh sama orang. Jadi ya udah kita mutusin untuk jalan kaki dari pantai Marina situ yang ikan Duyung, jalan kaki, jalan santai aja sampai ke Karnaval. Dan itu lumayan jauh ya, kalau orang nggak biasa jalan tuh rasanya kaki udah mau patah. Karena panjang banget, karena konsernya tuh ada di pantai Karnaval. Sama kembang apinya tuh di Lagon. Lagon itu kan Lagon udah Karnaval, jadi di situ pusat panggung sama kembang apinya. Terus banyak show gratis juga, selain kembang api tuh ada air mancur ya, air mancur menari. Dan bener-bener nggak ada jedanya itu sepanjang malam itu. Kalau kayak kemarin yang diadain di Monas, itu kan ada waktu-waktunya, ada jam-jamnya. Tapi kalau di Ancol ini udah enggak ya, dia jalan terus gitu, duduk aja nikmatin sampai bosen. Udah nggak ada jeda-jedanya. Pokoknya kembang api di Ancol tuh keren banget, keren, sumpah keren parah. Jadi nggak, walaupun capek tapi nggak sia-sia juga perjuangan buat kesana. Apalagi dengan hitungan 25.000, kita udah bisa nikmatin kembang api sekeren itu. Berasa kayak di Disneyland. Daripada pergi ke tempat lainnya. Ya wajar sih, karena kan mereka bayar ya. Jadi dia ngeledakin kembang api sebanyak itu juga nggak masalah. Karena dari pengunjung sebanyak itu aja omsetnya udah berapa. Belum lagi yang main ke wahana-wahananya kan lebih mahal lagi. Kalau misalnya kalian hanya mau main ke pantainya doang ya 25.000. Tapi kalau kalian mau nyobain gondola, kalian pergi ke akuarium, Dufan dan sebagainya, itu beda lagi ya tiketnya. Itu bisa di atas ratusan. Tapi kalau cuma main di pantainya doang ya murah, nggak mahal-mahal. 25.000 aja kalian udah bebas jalan dari ujung ke ujung semampu kalian aja. Terus kalau kalian malas jalan, capek jalan, ya nggak apa-apa, di sana juga disewain, ada yang nyewain kayak sepeda listrik, skuter listrik, jadi kalian bisa nyewa itu. Kalau nggak salah 70.000 ya, entah itu sejam kali ya, sejam 70.000. Kalian bisa nyewa itu, ada sepeda juga. Jadi ada sepeda, ada skuter listrik, jadi semampu kalian aja, bisanya nyewa yang mana. Tapi kalau banyak orang rame-rame gitu mah mending jalan kaki aja, jadi sambil nikmatin suasana pantainya. Kalau mau berkunjung ke Ancol, aku saranin tuh kayak sore menjelang sunset, jadi kalian sunsetan sampai nyambung ke malam.
Jadi untuk pesta tahun barunya tuh di Kotu juga ada, sumpah aku lihat di Kotu ya. Di TikTok itu, aduh udah nggak bisa gerak, penuh sama orang, udah gitu nggak ada kembang api lagi. Di Sudirman walaupun kembang apinya ya nggak begitu, tapi ada banyak atraksi lain gitu yang keren banget. Jadi tempat yang New Year gratisan itu ya kalian bisa pergi ke Kota Tua, Sudirman, sama Monas. Itu gratis. Tapi menurut aku mending Sudirman ya, di Bundaran HI. Walau gratis tapi keren, karena nanti ada konser, ada ini, ada itu. Kalau Monas ya paling air mancur menari, itu doang andalannya Monas, sama mapping. Tapi kalau kalian yang suka konser, kalian bisa ke Kemayoran, ntar juga ada kembang api seru. Kalau yang seru-seru, kembang apinya bagus, place konsernya juga bagus, kalian ke Kemayoran sama Ancol. Tapi untuk yang dua ini nggak gratis ya, bayar. Kemarin di Kemayoran tuh tiketnya 125 sampai 150 ribu. Karena kalian tuh karena nontonnya konser ya, jadi tiketnya segitu, 125 sampai 150 ribu. Sedangkan untuk Ancolnya ya tiket masuknya cuma 25 ribu aja. 25 ribu ada konser, ada kembang api paling gede se-Indonesia, paling meriah se-Indonesia. Kembang apinya tuh keren banget, mungkin karena dia tuh di pantai ya, jadi aman, mau di segede apa juga nggak bahaya. Karena dia dibuatnya di pulau sebelah depannya Ancol ya, ada pulau kecil depan Ancol. Jadi aman, terus keren banget. Jadi kalau kalian mau New Year di Jakarta, nikmatin kembang api yang meriah, mending kalian ke Ancol. Karena sepadat-padatnya Ancol itu kan gede ya, kalian masih bisa gerak bebas. Beda sama kalian ke Sudirman, ke Kotu, ke Monas, kalian udah susah gerak. Karena penuh sama orang ya, karena kan gratis, ke situ paling biaya KRL aja, udah nggak ada biaya lain-lain. Kalian cuma bayar untuk KRL doang, transport umum aja, nggak bayar lain-lain lagi. Tapi menurut aku gratis tapi keren itu ya di Sudirman ya, Bundaran HI. Cuman iya orangnya padat banget, udah nggak bisa gerak. Kalau di Ancol padatnya paling di titik-titik kayak konsernya aja. Kalau di selebihnya mah bebas, kalian bisa lari-lari sana sini. Karena pantai sepanjang itu. Jadi yang kayak padat sama orang di area panggung, di tempat konser aja. Kalau udah geser-geser mah udah enggak, udah bebas. Udah gitu banyak makanan, banyak minuman, dari yang murah sampai mahal, kalian tinggal pilih aja. Kalau Kota Tua ya pasti penuh ya, karena itu udah tempat-tempat yang benar-benar naik kereta, turun langsung nyampe. Ya wajar kalau penuh, karena naik KRL itu misalnya dari Bogor ya paling 5.000. Dari daerah lainnya ya 3.000, 3.500. Jadi wajar penuh. Karena transport umum untuk dijangkau tuh lebih mudah ya dengan transportasi umum. Udah gitu gratis lagi. Cuma ya kalian siap-siap susah napas aja. Apalagi kereta dari Bogor, KRL dari Bogor tuh turunnya langsung di Kota Tua. Nggak pakai transit lagi. Kalau ke Ancol ya paling ke Monas ya busway. Kereta nggak langsung di sana, tapi harus busway. Kalau ke Ancol naik kereta ya harus nyambung sama Gojek. Kalau naik busway bisa langsung, tapi kan itu dia berbayar ya, jadi serame-ramenya ya kita masih bisa gerak lah. Beda kalau yang sama gratisan pasti penuh.
Karena mungkin orang mikir-mikir juga ya, bawa 4-5 anak masuk ke Ancol udah berapa, transportnya aja udah berapa, belum lagi tiket masuk, belum lagi nanti jajannya di dalam. Ya walaupun dibawain makanan juga namanya juga anak kecil ya, pasti lihat apa-apa di dalam mau lagi. Mungkin karena kayak gitu, jadi kayak orang tua tuh kayak kebanyakan mutusin pergi ke Monas, Kota Tua. Cuma kalau kalian nggak suka desak-desakan, nggak suka kayak gitu, mending kalian ke Ancol. Karena sepadat-padatnya Ancol ya, kalian masih bisa lari-lari lah. Masih bisa rebahan pula. Kalian bisa lari-lari, bisa rebahan, bisa santai. Yang nggak bisa kalian lakuin kayak di Monas, di Kotu. Jangan lupa support channel aku dengan comment, share, like, and subscribe. Thank you.